Nah, jadi apa? Otak emosional dong. Iya. Karena emosional ada bisa suku yang sama, profesi yang sama, umur yang sama, itu otak emosional tuh. Maka sama Bu Ana dibiarin dulu, didengerin. Nah gitu ya. Dan jarang yang jawabannya bagus, yang tidak ada mungkin. Jadi kalau buat Bu Ana tuh kesempatan untuk dia belajar ngeliatin. Oh gini caranya dia nawarinnya. Oh gitu. Gitu loh. Sedangkan kalau kalau mama dari awal teleponnya aja udah, dan kebanyakan seorang sales selalu mengganggu, maksudnya dia tidak bisa menggali, maka saya bilang enggak. Kenapa enggak? Enggak aja. Semakin Anda mencoba untuk menjawab penolakan dari customer dengan logika, itu justru bahkan bikin customer itu makin defensif. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Dan kalau misalkan teman-teman tonton ini sampai habis, teman-teman akan dapatkan cara praktis untuk melabeli emotion dari customer. Tonton video ini sampai habis ya. Halo Coach. Ya gimana? Gini Coach, biasa kalau misalkan si customer itu nolak si sales, itu kan biasanya kadang bisa nanti dulu, atau bahkan kayak nanti ya saya masih sibuk gitu kan Coach. Nah sebenarnya apa sih yang membuat customer itu menunda untuk kayak menolak si sales gitu Coach? Pada dasarnya yang paling cepat otak manusia. Jadi gini kita bahasin dulu dari konsep otak dulu. Oke. Otak manusia tuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah reptil area, yang fungsinya adalah fight dan flight dan freeze. Jadi kalau ada sebuah situasi apapun, kondisi apapun yang belum dikenalin, maka otak reptil akan jalan duluan. Yang kedua adalah otak emosional. Emosional adalah yang berkaitan dengan kedekatan, emosi dan sebagainya, ya. Atau misalkan kalau kita bicara manusia, misalnya dari suku tertentu atau dari profesi tertentu, orang akan jadi berbeda gitu ya. Makanya caranya beda. Yang ketiga adalah otak analisa atau kognitif. Ya adalah otak yang berpikir, konsep berpikir dan sebagainya. Jadi saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika ada orang nanya, saya ditawarin barang sesuatu, yang paling cepat buat seorang sales adalah otak pasti reptil. Otak reptil itu sebenarnya fungsinya adalah ya dia lebih baik menolak, lebih baik dari awal. Lebih baik menolak. Gitu ya otak reptil tuh. Dia nolak dulu, dia mengatakan, otak reptil mungkin mengatakan, enggak dulu deh, lain kali deh. Kenapa bisa begitu? Karena satu, mereka takut salah ngambil keputusan. Kedua, takut dimanipulasi. Atau tiga, takut kehilangan kontrol. Jadi lebih baik dari awal, lebih baik bilang enggak. Jadi sebenarnya otak reptil tuh kayak ibaratnya memproteksi dari rasa takut itu. Betul. Makanya dia langsung ngomong daripada takut salah, takut ditipu, takut dimanipulasi, takut dikontrol, lebih baik mengatakan enggak. Walaupun nanti bisa jadi dia berpikir, kenapa gue tolak ya? Saya pernah ngalamin, contoh ke mall lebih cepat ngomong enggak. Terus contohnya suatu saat beberapa waktu kemudian dan sebagainya, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, terus kemudian saya kayak dibawa atau kebetulan ada kebutuhan yang barangnya itu. Saya sampai, kenapa gue tolak ya kemarin? Nah, itulah yang menyebabkan, pernah ngalamin ya? Iya, pernah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa seorang sales yang bagus harusnya menggali kebutuhannya. Bukan menggali produknya, menggali kebutuhannya. Jadi makanya kalau dia nggak jago, maka kita udah bilang nggak duluan. Itu paling gampang, paling ringkas, paling cepat. Jadi nggak usah pusing, nggak gitu ya. Padahal setelah itu dia mikir, kenapa gue tolak ya? Itu dulu ya, nggak makanya kan masuklah ke logika. Nah, yang kedua ada yang menarik gini contoh. Istri saya, gitu ya, Bu Ana itu adalah orang yang tipe emosional. Jadi otak keduanya yang dipakai duluan. Jadi bukan otak pertama, tapi otak emosional. Beda-beda ya? Bukan siapa orang beda-beda. Jadi maksudnya buat dia bagian satunya udah ke bypass gitu. Udah ke bypass. Kenapa? Contoh, seorang sales kontak telepon. Dia tahu itu sales. Karena bisnis kita ada kaitannya dengan dunia penjualan, maka Bu Ana bilang, jangan ditolak. Kasian, mereka tuh sales. Jadi diberi kesempatan sama Bu Ana. Nah, jadi apa? Otak emosional dong. Iya. Karena emosional ada
bisa suku yang sama, profesi yang sama, umur yang sama, itu otak emosional tuh. Maka sama Bu Ana dibiarin dulu, didengerin. Nah gitu ya. Dan jarang yang jawabannya bagus, yang tidak ada mengerti. Jadi kalau buat Bu Ana tuh kesempatan untuk dia belajar ngeliatin. Oh gini caranya dia nawarinnya. Oh gitu. Gitu loh. Sedangkan kalau mama kalau mama dari awal teleponnya aja udah, dan kebanyakan seorang sales selalu mengganggu, maksudnya dia tidak bisa menggali, maka saya bilang enggak. Kenapa enggak? Enggak aja. Terus dia bilang, tapi kan gini-gini. Enggak apa-apa. Enggak. Kalau saya langsung gitu. Karena nggak ada kebutuhan itu. Makanya kenapa orang cenderung menolak. Itu jawabannya. Sebenarnya kalau yang tadi itu kan di otak reptil itu ada salah satunya yang freeze itu. Sebenarnya freeze itu ketika dia ditawarin terus dia diam dulu freeze itu jarang terjadi ya. Freeze itu terjadinya kayak misalkan kalau lagi kecelakaan aja misalkan. Ada kecelakaan tertentu. Akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Makanya pernah denger nggak? Misalkan ada kejadian tertentu kayak orang tuh tubuhnya tuh nggak bergerak tuh, nggak bisa bergerak tuh. Kayak bingung aja gitu loh. Itu freeze. Saking takutnya. Kalau misalkan kayak sales lagi nawarin terus dia nge-freeze tuh jarang sih, jarang. Kejadian yang nge-freeze tuh biasanya kejadian kalau misalkan ada copet gitu ya. Gitu ya. Misalkan, kenapa waktu dompet diambil, kok lu nggak ngejar? Itu freeze. Antara bingung dan sebagainya itu freeze. Makanya kenapa orang diajarin bela diri, tujuannya sebenarnya mengatur refleks. Jadi kalau ada tindakan tertentu dipukul, dia langsung action tindakan. Itu yang namanya latihan bela diri itu sebenarnya melatih otak reptilnya untuk langsung menyerang. Gitu gambarannya. Makanya freeze itu jarang terjadi di dalam dunia penjualan. Gitu ya. Kecuali orang itu pakai metode kayak gendam gitu ya. Misalkan pertama dibaik-baikin dulu, berarti otak dua dong jalan dong emosional. Udah baik, baru digiring. Bisa aja kita jadi freeze. Kayak blown aja ngikutin gitu loh. Apalagi kalau ngomongnya cepet dan terlalu cepet dan otaknya tuh kayak nggak bisa memilah-milah itu, ya udah dia putusin langsung iya aja gitu gambarannya. Nah kalau misalkan tadi kan dari bagian otak reptil dia nge-protect, ngerasa takut. Kalau misalkan yang bagian emotion itu kan kedekatan dari profesi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di bagian analisa, ketika si customer itu mau nolak, dia analisa dulu atau seperti Tidak, manusia cenderung akan analisa itu hanyalah otak ketiga setelah dia terjalin hubungan. Misalkan dia mau beli barang, dia jalin hubungan dulu, dia suka sama salesnya, baru nanti logikanya akan berjalan. Jadi logika akan berjalan setelah hubungan baik dulu terjadi. Jadi dia melakukan pembenaran berdasarkan dari dia sudah percaya atau belum sama orangnya. Kalau dia sudah percaya, ya udah lebih gampang. Udah ada timbul kepercayaan, betul. Sama kepercayaan juga. Betul. Kalau dia sudah timbul kepercayaan, baru analisanya jalan. Jarang yang analisa jalan dari awal, nggak mungkin tuh. Walaupun orang itu analisa ya, tipe analisa. Walaupun orang tipe analisa, tetap yang ujung-ujungnya adalah bukan otak analisa dulu yang jalan, tapi otak reptil dan emosionalnya jalan dulu. Baru otak analisa jalan. Kalau misalkan si sales tuh tahu sebenarnya udah ngebaca nih, udah melabeli si customer ini tuh, dia yang, oh ini dia ngeprotek rasa takutnya nih. Terus, atau enggak secara emosional udah dapet, tapi kok susah nembusnya gitu. Nah, si sales ini apa yang harus dilakukan, Coach? Yang pertama kalau mama saya gambarannya adalah kita jalani ke otak dua dulu, emosional. Oh, yang emosional dulu. Ya, jalin hubungan sama dia, deketin dia dulu, ajak ngobrol dulu, pendekatan dulu. Setelah otak dua udah jalan, dia udah nyaman, baru kita jualan. Oke, berarti ketika melakukan pendekatan, jalin hubungan dulu, itu berarti mengesampingkan yang tadinya jualan ada dulu, penolakan. betul. Makanya kenapa kalau kamu perhatiin gitu, rumus trust sama dengan gitu kan. Jadi kan credibility gitu kan, tambah reliability, tambah intimacy, selfie kalau nggak salah self agenda atau apa gitu ya. Jadi kepentingan pribadi. Jadi orangnya gue percaya nggak reliability, orangnya bisa gue andalin nggak? Kalau gue bisa mengandalkan lu itu berarti reliable, berarti udah kena ke gue. Kedua, kredibel nggak yang lu ngomong? Lu ngomong kredibel, bener, makanya gue percaya sama lu. Yang ketiga, intimacy, kebaikan. Baru ingat, dibagi self orientasi. Self orientasi itu kepentingan gue. Saya mau, kebetulan kan kita lagi dapat project nih. Iya. Untuk berkaitan dengan pet ya, pet care gitu ya. Nah, pertanyaan menarik. Kenapa dia percaya sama saya? Satu, dia tahu nggak saya bisa diandalin? Bisa. Kenapa? Karena setiap ada ngobrol biasa berkaitan beberapa hal, saya bisa diandalkan. Saya bisa ajak tukar pikiran, saya bisa mikirin konsep. Maka dia kan cuma nanya,
Punya kriteria nggak? Iya. Langsung kita kerjain. Ngerti nggak? Benar. Kita bikin implementasi, kita bikin konsep. Dia berarti kan artinya reliable tuh. Nah, kenapa dia bisa percaya? Karena kredibel, karena sertifikasi gua, karena kerja gua, latar belakang saya dan sebagainya, itu kredibel. Terus kebetulan saya juga dekat sama papa mamanya. Otomatis anaknya juga kenal sama saya. Apakah anaknya langsung dekat sama saya? Enggak, kan proses. Iya. Sampai dia bilang, ya yuk kita mulai. Pertanyaannya, dibagi self orientasi. Pernah nggak saya jualan? Enggak pernah. Pernah kamu lihat saya jualan sama dia? Enggak pernah loh. Makanya paham ya konsepnya ya. Jadi saya nggak pernah jualan tuh. Lanjut. Ada customer lain nih, kita ngomong. Ada satu customer nih, perusahaan besar. Ya kamu tahu lah, perusahaan besar banget gitu ya. Perusahaan yang sangat besar sekali. Minta saya ngajar, betul? Iya. Pertanyaan menarik. Pernah nggak saya jualan sama dia? Enggak. Saya tanya aja di saksinya. Saya bilang, Pak, mendingan kita jadi teman aja lah. Gak usah lah, gue kerja sama malu, gak usah. Kita temenan aja, lebih baik lo tanya ada problem apa, tanya jadi. Pernah gak sekalipun saya ngomong, yuk Pak sini Pak, saya bantu Pak, gini. Gak pernah. Saya bilang, gak usah Pak, kita jadi teman aja lebih enak. Sampai sini oke? Kita jadi teman saja. Itu kan ada dua arti tuh. Iya. Satu artinya bahwa memang saya gak niat jualan. Yang kedua adalah bahwa gak semua orang bisa sama saya. Iya. Betul dong? Self orientasi saya gak ada, berarti angkanya 0. Katakanlah 0 lah. Ataupun cuma 1 lah angkanya. Karena misalnya 1 sampai 10 gitu. Saya mungkin cuma 0 sampai 1. Karena kan saya nggak niat jualan. Nggak niat. Ketika dia nawar-nawar apapun, ya nggak usah lah Pak. Ngapain sih? Iya, kalau ada apa-apa tinggal bilang aja. Gitu. Iya, kalau ada apa-apa bilang aja. Iya, tapi gini-gini kan. Nggak usah, udah. Oh, iya. Kan nggak ada kepentingan saya kan? Iya. Kalau kepentingan saya apa yang terjadi? Saya kan ngotot banget. Ingat loh, pembagiannya adalah self orientasi. Berarti ngototnya itu yang saya kencengin dong. Iya. Sedangkan saya kan nggak pernah ngotot. Reliability. Berarti saya bisa diandalin. Ketika dia ada masalah, dia ada problem, dia nanya ke saya, terus dia nanya sesuatu, kenapa saya butuh waktu, karena saya perlu diskusi dulu sama kamu, gitu kan? Apa yang harus kita kerjakan, betul nggak? Credibility, kan kita udah buat nih, kita udah tahu nih apa yang bakal terjadi, kita udah tahu nih, makanya kita kerjain dong. Iya. Bikinin, kenapa materi nggak bisa langsung bikin begitu aja nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Karena saya ngeliatin dulu nih jajak ini orangnya kayak gimana sih, customer kayak gimana sih, ini kliennya dia siapa sih, jadi biar saya paham tuh. Dan dia percaya itu credibility, dan intimacy, dia akrab. Dia bilang, saya percaya sama Coach Arif. Karena sudah pernah kenal sama Coach Arif. Kalau yang lain saya nggak kenal. Iya, benar. Udah nggak jualan pula saya. Berarti lebih ke sebenarnya kedekatan, keakraban, terus kayak Kedekatan itu intimasi. iya. Reliability artinya ketika saya diminta sesuatu, saya bisa fulfill. Iya, dia bisa Credibility juga sama. Pertanyaan menarik. Kayak contoh kita lagi ada project sama perusahaan nugget. Kenapa saya ngotot? Karena dia kenal saya di LinkedIn. Tugas saya membuktikan bahwa yang kita lakukan, walaupun sebenarnya dia nggak request itu. Tapi dia minta beberapa coaching sampai 3 bulan menurut saya, which is kita harus melakukan sesuatu. Artinya itu nilai tambah. Saya berani jamin mereka pasti kasak-kusuk di belakang tuh cerita tuh. Kasak-kusuknya apa? Dia kita mintanya apa, tapi Coach Arif korporat tuh ngasihnya lebih gitu loh. Pasti ada kasak-kusuk, bohong kalau enggak. Nah, kalau kamu pinter nanti ngelakuinnya, setelah after kontraknya selesai, kamu bisa minta kontrak lagi lanjutan. Sekarang pertanyaannya, kan software hanya kita kasih pada saat kontrak. Bener gak? Iya. Bener gak? Iya. Ya dia bisa niru sih, silakan aja, nggak masalah. Tapi yang mengcoaching kan dia nggak tahu aturan mainnya gimana. Kenapa kita ngelakuin A? Kan saya kasih tahu rumus. Kalau dia problemnya di A, apa yang harus kita lakukan? Problem B, apa yang kita lakukan? Dan mereka kan bukan memang bisnisnya bukan di situ. Iya, benar. Bisnis kita di situ gitu loh. Iya, kebanyakan bisnis kan memang lebih fokusnya di mana ini achieve Betul, target. betul. Makanya kenapa reliability, credibility plus intimacy dibagi self orientasi. Tentu menariknya juga kalau misalkan self orientasi ini lebih tinggi, justru Nggak bisa jual, ada malah juga. nggak bisa. Iya, benar. Iya, udah nggak dekat, udah nggak reliable waktu diminta tolong nggak bisa bantu, Iya. nggak kredibel lagi, lupakan lah. Iya, benar-benar. Oke, jadi intinya lebih ke gimana bisa diandalkan oleh si customer, Betul. gimana bisa punya kemampuan jalin hubungan kedekatannya, dan betul, sebagainya. betul. Nah, buat teman-teman ini menarik banget loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar sales, langsung aja tulis di kolom komentar. Buat teman-teman kalau misalkan mau join grupnya untuk diskusi bareng Coach Arif, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, Bye-bye. bye-bye.